Shalom saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali kalau hari ini, pagi ini saya bisa menjumpai Anda kembali lewat siaran radio kami. Ada pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan buat semua kita, khususnya mempersiapkan diri untuk acara nanti malam di Holy Stadium jam 11 malam. Saya masih ingat pada waktu menjelang pergantian tahun Masehi yang lalu, Tuhan bicara dengan saya. Ingat, Dia berkata bahwa pada tiap pergantian tahun, raja-raja itu pergi berperang, dan saat musuh lengah dan saat semua berpesta, saat semuanya tidak siap, maka raja-raja itu bergerak dengan sangat cepat menginvasi daerah musuh sehingga membuat akan kerajaannya makin dan besar. Saya melihat ketika kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di pergantian tahun Masehi yang lalu, maka sepanjang bulan ini saya sungguh melihat Tuhan itu kerja dengan luar biasa, dan saya melihat tuaian begitu banyak. Ada begitu banyak hal yang Tuhan buka dengan cara Tuhan yang ajaib dan dahsyat sekali. Nah, Tuhan ingatkan bahwa nanti malam Dia berkata, buatlah kita, karena ini ada jarahan yang ajaib lagi sudah ada di hadapan kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tinggal di Semarang dan sekitarnya, saya undang Anda bisa bergabung dan hadir jam 11 malam di Holy Stadium, dan kemudian kita akan terima hal-hal besar dari Tuhan. Dan mereka yang di luar kota, teman-teman yang di luar kota atau di luar negeri atau di luar pulau, Anda bisa ikuti doa nanti itu di gereja dengan mengikuti akan siaran Rema ini. Dan saya percaya di kota masing-masing juga akan ada anugerah Tuhan yang ajaib akan Tuhan berikan. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan pesan Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya dengan sangat kuat, dan saya berharap ini merupakan penjelasan untuk membawa pada pengertian. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa pengertian, tidak akan ada hasil yang maksimal. Tapi semua yang kita kerjakan dengan pengertian, hasilnya akan luar biasa. Karena pengertian seperti itu akan menimbulkan iman yang begitu solid dalam kehidupan kita, dan kita mengerjakannya sungguh-sungguh dengan iman, maka itu akan menggoncang segala sesuatunya, dan sorga akan bertindak dan bergerak buat kita. Ada cukup banyak ayat saya mau bacakan dan bagikan sepanjang pagi hari ini, dan saya berdoa Tuhan akan memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati, kita berdoa dulu, minta Tuhan akan menerangi hati kita, dan mengajarkan dan memberikan pengertian. Karena ini yang paling penting dari segala sesuatunya. Bapa, kami datang pada hari ini. Kami hadapkan hidup kami, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami berdoa dalam nama Yesus sama mintakan, biarkan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang sungguh-sungguh turun dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, kami sadar, kecuali Tuhan yang mewahyukan dirinya lewat sabdanya, tidak ada satu pun di antara kami yang bisa mengerti bagian yang paling kecil sekalipun dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, lawat kami dengan roh-Mu di tempat dimanapun kami berada hari ini, supaya kami boleh diberikan pengertian yang kuat daripada-Mu. Dan roh Tuhan yang mengajarkan firman itu langsung kepada hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu, dan kami minta ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita lihat akan satu bagian firman di kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat yang ke-22, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-20, lihat mulai ayat yang ke-22, sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Saudara sekalian, kalau Anda tidak mau perang, beritanya adalah engkau akan diperangi. Kalau engkau tidak mau menjarah, engkau akan dijarah. Kalau engkau tidak bertindak, maka kuasa lain akan bertindak atas hidupmu. Ayat berikutnya,
Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Mari kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Ayat 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal di situ. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Saudara sekalian, lagi-lagi kita mendengar berita bahwa ini yang terjadi sebab pada pergantian tahun, di setiap pergantian tahun, raja-raja berperang. Kita pernah membaca Daud berperang dan dia menang. Tapi hari ini kita juga membaca Aram juga menyerang pada pergantian tahun. Beberapa jam lagi dalam penanggalan kalender Cina kita akan memperingati akan tahun baru Imlek, dan saya berkata ini juga pergantian tahun. Buat sebagian orang pergantian tahun sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Tapi bagi cukup banyak orang, bagi miliaran orang di Cina, dalam beberapa jam lagi itulah pergantian tahun mereka. Dan Tuhan berkata lagi kepada saya, ini juga pergantian tahun. Jangan lengah, raja-raja pergi berperang. Dan karena itu saya mau katakan, terutama buat jemaat yang di Semarang dan sekitarnya, jangan jangan kehilangan kesempatan untuk Anda bergabung bersama-sama jam 11 nanti. Dan kita akan perangi dalam alam roh dan kita akan menang. Dan Anda akan lihat jarahan yang ajaib akan kita nikmati. Dari apa yang kita buat di pergantian tahun Masehi lalu, saya melihat 1 bulan ini luar biasa. Saya melihat berita-berita kemenangan. Tapi saya juga mengerti, belum seluruhnya menikmati. Masih banyak yang sedang bertempur, berjuang. Tapi percayalah Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan buat kita. Yang menarik adalah, Alkitab mengatakan, sebelum berperang, orang Israel dibekali. Nah hari ini, pagi ini Tuhan berkata lagi, bekalilah sebelum mereka berperang. Nanti malam tidak ada waktu untuk membekali. Nanti malam jam 11 langsung kita akan mulai. Tapi pagi hari ini dia berkata, bekali sebelum mereka bertempur dan menang dan mendapatkan jarahan yang dahsyat yang luar biasa. Saudara sekalian, oleh karena itu, pagi ini ada bekal yang Tuhan mau berikan buat kita. Total ada 4. Yang 3 akan saya sampaikan hari ini, tapi yang pertama, nanti yang terakhir akan dibagikan pada waktu ibadah nanti malam. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi. Apa bekal Tuhan buat kita? Saya berharap Anda bisa menangkap dengan kuat.
Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Anda akan lihat sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi. Saya akan baca mulai ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Khususnya nanti lihat pada ayat yang ke-20 dari Efesus pasal yang kedua, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Lihat ya, kita ini keluarga Allah dan kita dibangun dengan dasar rasul dan nabi. Apa ini, saudara? Dengarkan baik-baik. Ini yang sedang terjadi sebetulnya dalam hari-hari ini. Kombinasi antara kenabian dan kerasulan, atau kerasulan dan kenabian, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nabi menunjuk dengan telunjuknya arah yang harus ditempuh. Lalu kemudian dengan tindakan-tindakan profetisnya, karena dia seorang prophet, dia bertindak begitu banyak yang profetis, seperti yang dibuat oleh Agabus dan sebagainya. Dia melakukan tindakan profetis untuk mengungkapkan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya, dan untuk menyatakan apa yang ke depan akan terjadi. Nah, sedangkan tugas rasuli, tugas seorang rasul adalah menangkap akan hati Tuhan, melihat dengan kuat semua tindakan profetis yang dikerjakan, lalu kemudian dalam pertolongan Roh Tuhan yang sama, dia akan membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Maka dia akan mulai menggambar, mendesain, merancang, dan mengerjakannya, menggerakkan pasukan, maka seperti yang Tuhan katakan itu akan jadi. Nah, kombinasi ini, kalau hilang satu, tidak berguna terlalu banyak. Rasul tanpa kenabian akan bisa kehilangan arah. Tapi nabi tanpa kerasulan tidak akan membuat firman jadi kenyataan atau impian jadi nyata. Nah, hari ini dia berkata, dua-duanya harus dikerjakan. Nah, maka dengan itu, perhatikan saudara sekalian, bekal yang pertama yang penting buat kita adalah, kita harus buat sebuah tindakan profetis seperti yang Tuhan kehendaki. Di mana kita bisa menjumpai itu di Alkitab? Kita lihat sekarang di kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Kalau Anda sudah di 2 Raja-Raja, lihat pada pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 mulai. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa,
lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Lihat, selalu pergantian tahun akan terjadi sesuatu. Selalu di pergantian tahun itu waktu orang menginvasi. Tahun ini apakah saudara akan dikuasai dan dijarah atau engkau menguasai dan mengambil alih semuanya, tergantung dari peperangan rohanimu. Teruskan dulu. Pada suatu kali orang-orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, itu di pergantian tahun, waktu gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demikian mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara sekalian, selalu di pergantian tahun ada gerombolan yang datang. Apakah kita akan berperang, menyerang, menyerbu, dan menang, atau kita membiarkan kita diinvasi? Nah, selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama sekian abad terakhir, orang Kristen dilengahkan dan tidak lagi bertindak dan berdiri seperti yang Tuhan mau. Hari ini 2 kali Tuhan berkata, itu gerombolan demi gerombolan musuh akan datang. Orang Amon, orang Moab, semuanya akan datang. Dan apakah kita akan diam, atau kita akan siapkan pasukan dan bergerak dan menang, dan kita akan menikmati jarahan dan tuaian yang begitu ajaib untuk kehidupan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, lihat tindakan akan Elisa. Raja Israel datang dengan minta tolong, dan dia berkata, panahlah. Dia mau memanah sembarangan. Tapi Elisa berkata, ini profetis sekali, arahkan ke timur. Saudara, dalam beberapa jam lagi, ada miliatan orang di timur sana akan mengatakan, ini tahun baru buat kami. Mereka mau berkata, kami akan pergi, kami akan bergerak, kami akan ambil jarahan. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik selama berabad-abad. Hari ini apakah gereja akan diam, atau kita akan berkata tidak? Sekarang waktunya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan bangsa Indonesia mengalami lawatan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, panah itu dia berkata, itulah anak panah kemenangan. Engkau akan mengalahkan tentara musuhmu itu di Afek sampai habis lenyap. Dan kemudian dia berkata, pukulkan itu busur ke tanah. Kesalahan Raja Israel adalah dia hanya memukul 3 kali. Dan maka marahlah abdi Allah itu dengan berkata, kenapa berhenti? Harusnya 5 atau 6 kali. Baru dengan itu engkau bisa mengalahkan musuhmu sampai habis lenyap. Karena hanya engkau pukul 3 kali, maka 3 kali saja engkau akan bisa mengalahkan mereka. Nah, inilah yang sekarang ini kita kenal sebagai tindakan profetis. Nanti malam kita akan buat sebuah tindakan profetis yang berkata bahwa kita kalahkan musuh yang di timur dengan kita lepaskan anak panah kemenangan dari Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. Anda akan lihat waktu terobosan besar itu akan terjadi. Saudara sekalian, saya mendengar berita yang menarik sekali. Tahun lalu banyak orang berkata begini, tahun 2010, tahun miliknya Cina, negara Cina. Dan betul-betul kita melihat bahwa tahun kemarin itu, mereka menguasai dunia dengan luar biasa. Saya bahkan berani berkata, kenyataan hari ini, existing superpower dunia, itu bukan lagi dipegang, didominasi oleh Amerika dan Rusia. Tapi Cina yang leading di atas kedua bangsa itu. Ini bangsa hebat sekali, berkembang luar biasa dan sangat dahsyat. Dan tahun lalu betul-betul milik mereka. Anda lihat akan kemajuan bagaimana mereka dengan semua yang mereka punya. Mereka menggoncangkan akan dunia sekitar mereka. Tapi kelompok yang sama, dengan semua hitungan futuristik mereka, bukan meramal, tapi dengan semua hitungan dan sebagainya, mereka berkata, tahun ini miliknya Indonesia. Saudara yang tinggal di Indonesia, engkau yang bangsa Indonesia dimanapun engkau berada dan tinggal hari ini, tahun ini milik kita. Apakah kita akan diam dan membiarkan musuh mengambilnya? Sebagian orang sudah puas dengan kehidupan pribadinya yang sudah longgar, sudah lumayan, sudah bisa menikmati dengan baik dan berkata, aku sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin melihat bangsa ini diberkati,
engkau ingin melihat hidupmu mengalami terobosan Tuhan yang luar biasa, saya berkata, jangan diam, jangan berhenti, bergerak maju, gerak terus. Nanti malam buat tindakan profetis dengan kuat. Saya berdoa, saya menghimbau semua jemaat, siapkan hati. Kenapapun nanti yang Tuhan arahkan, untuk kita lakukan semua tindakan profetis kita kerjakan dengan iman. Dan saya percaya, Tuhan di pihak kita akan menang luar biasa. Anda akan lihat nanti, setelah acara malam ini, di bulan-bulan berikutnya, engkau akan lihat tuaian yang begitu ajaib akan terjadi. Engkau akan lihat bagaimana timur tunduk kepadamu. Dan itu karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan jangan hanya 1 atau 2 atau 3 kali. Kita sudah pukul sekali bulan lalu. Kita pukul lagi bulan ini. Lagi akan kita buat terus berkali-kali sampai sepanjang tahun ini. Tiap kali ada kesempatan, kita pukul. Dan tiap kali pukulan sebuah kemenangan yang luar biasa. Nanti malam itu waktu yang ajaib. Itu waktu kemenangan yang dahsyat. Saya berdoa semua siapkan hati. So pembekalan yang pertama adalah kita harus kerjakan hal-hal yang profetis. Dan nanti malam kita akan buat pukulan yang kedua, dan itu akan dahsyatnya luar biasa. Sebelum saya sampaikan pesan yang berikutnya, pembekalan yang berikutnya, sebuah lagu dulu buat saudara, dan kemudian kita akan kembali dengan pembekalan yang kedua, dan juga pembekalan yang ketiga. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin melanjutkan akan pembekalan yang kedua. Saya beberapa hari ini, sejak hari Minggu kemarin, saya mendapatkan impresi yang sangat kuat dan pernyataan Tuhan yang terus kuat dari hari ke hari. Bahwa tahun ini seperti kita ini hidup dalam zaman Joshua ketika dia membagi-bagikan tanah Kanaan buat orang Israel. Nah, seberapa kita bisa mendapatkan ini? Tergantung sebetulnya. Tapi mari kita lihat beberapa bagian firman sebelum kita bahas. Dalam Yosua pasal yang ke-21, ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini kejadian hari ini pada bangsa kita. Ini yang sedang terjadi. Saya melihat dari 1 bulan pertama di 2011, Tuhan itu bekerja membuka begitu banyak. Dan tanah sungguh dibagikan dengan cara yang tidak masuk akal. Saya tidak bisa cerita detail, tapi saya melihat dan percayalah saudara, ada begitu banyak orang hari ini betul-betul mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Semuanya terbuka. Saudara, Anda juga umat Tuhan. Engkau juga tinggal di bangsa yang besar dan dikasihi Tuhan. Maka saya berkata, ada bagianmu yang engkau bisa nikmati, yang engkau bisa dapatkan karena dari semua yang dijanjikan Tuhan dan yang baik itu, semuanya tergenapi. Nah, persoalannya adalah Anda harus mengerti dua hal. Kalau kita ingin mendapatkan yang besar dan banyak, kita harus kuat. Dan kita tidak boleh malas. 2 ayat lagi saya bacakan buat saudara untuk poin yang kedua ini. Dalam Yosua pasal yang ke-17. Ada sebuah keadaan di sini yang menarik sekali. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata begini. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 bagian undian dan 1 bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya,
Pergilah ke hutan, dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Jadi, seberapa tahun ini engkau akan mendapatkan jatahmu, tergantung apakah saudara mau bergerak tidak dengan Tuhan. Kalau engkau bergerak dan engkau ambil akan posisimu, ambil jatahmu, maka tidak ada musuh yang bisa menghalangimu. Nah, lihat kemudian pasal 18, saya teruskan ayat yang pertama. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Persoalannya ternyata adalah juga faktor kemalasan, saudara. Nah ini saudara, ini yang selalu menjadi persoalan yang luar biasa. Saudara harus mengerti bahwa inilah yang sebetulnya Tuhan ingin kita mengerti. Jangan malas, saudara. Ini waktunya Tuhan sedang bergerak dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya mau ceritakan kepada Anda. Kami ini diberi kepercayaan Tuhan begitu banyak. Anda mengerti Gunung Merapi baru meletus dan itu abu vulkaniknya, pasirnya mengandung logam berat yang mengerikan. Semua para ahli mengatakan butuh waktu sangat lama untuk itu bisa ditanami dan menghasilkan lagi. Saya berkata buat saudara, Tuhan memberikan alat, Tuhan memberikan cara. Sekarang ini sebagian yang kami bantu, yang betul-betul kami bantu, kami bisa netralisir tanahnya, kami bisa berikan akan segala sesuatunya. Sekarang ditanami dan saya terima laporan, itu sudah tumbuh. Sudah sekian puluh senti itu tanamannya. Bayangkan ya, orang berkata butuh sekian puluh tahun. Tuhan berkata di tangan anak-anak Tuhan, di tangan orang percaya, di tangan orang yang mengasihi bangsa ini, Tuhan membuat percepatan yang luar biasa. Saya bisa cerita sangat banyak, tapi dengarkan ini pesan Tuhan. Saudara, kita ini sungguh-sungguh masuk di masa keemasan. Ada terlalu banyak hal yang sedang terjadi. Sesungguhnya kami sudah kewalahan dengan begitu banyak hal yang Tuhan buka. Karena itu saya berkata, jangan malas. Ayo bergerak, ayo kerja. Bangsa ini akan diberkati Tuhan dan sedang diberkati luar biasa. Ini tahun buat Indonesia. Ini tahun masa kejayaan kita. Ayo, saya mau berkata untuk setiap saudara. Ini waktunya. Jangan malas, jangan ogah-ogahan, jangan takut, jangan gentar. Bergerak dengan pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat tuaian yang luar biasa akan terjadi. Nanti malam akan kita buat itu. Kita akan lakukan tindakan profetis. Anak panah ke timur akan dilepaskan. Anak panah kemenangan. Kita tidak akan pukulkan itu hanya 3 kali. Kita akan pukulkan 5-6 kali seperti yang Nabi katakan. Kita akan gempur terus. Kita akan habisi musuh. Dan percayalah, Indonesia akan masuk masa keemasan yang luar biasa. Dan orang-orang percaya akan diberkati dan jadi berkat yang ajaib. Saudara sekalian, itu pembekalan yang kedua. So, jangan malas. Saya mau berkata, mari bergerak. Yang merasa punya kekuatan lebih, gunakan dengan maksimal karena jatahmu besar. Tuhan sediakan jatah yang luar biasa buat setiap orang yang mengandalkan Dia. Nah, sekarang saya sampai kepada bagian
yang ketiga, dan nanti bagian yang keempat akan dibagikan pada waktu ibadah nanti malam. Dalam kitab Amos, pasal yang ke-9 atau pasal yang terakhir. Amos, pasal 9, pasal yang terakhir. Dan kita akan lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Apa itu pondok Daud? Apa bedanya dengan yang dibuat oleh Salomo atau Musa? Salomo dan Musa ketika dia membangun kemah untuk tempat tabut Tuhan, itu selalu 3 bagian. Halaman, ruang suci, baru ruang maha kudus. Tapi Daud itu bentuknya hanyalah kemah, cuma 1 kemah dengan tabut di dalamnya. Jadi ketika 1 tirai disingkap, langsung orang ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan bangun kembali pondok Daud, artinya aku akan buat sebuah keintiman yang ajaib lagi dengan anak-anakku. Kalau Anda perhatikan ya, ibadah kita sekian waktu terakhir itu, Tuhan berikan keintiman yang luar biasa. Orang-orang mulai mengalami jamahan Tuhan. Anda dengar kesaksian minggu sore kemarin, Ibu Nani dibawa Tuhan ke surga, jalan dengan Tuhan, dalam keintiman, diberi jaminan, dan kita diberkati dengan begitu banyak hal. Saya yakin saudara, ini waktunya Tuhan mulai dengan begitu kuat memulihkan pondok Daud, di mana anak-anak Tuhan bisa begitu intim, begitu mesra, begitu dekat dengan Tuhan, begitu ajaib hubungannya dengan Tuhan. Nah, apa yang kemudian terjadi berikutnya? Alkitab berkata, aku Tuhan akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya, setiap keintiman itu, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, mengerti hatinya, ngerti perasaannya, ngerti yang dia suka, akibatnya apa? Selalu ini akibatnya. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi setiap ada keintiman, maka akan disambung dengan yang namanya otoritas, dengan yang namanya power, dengan yang namanya dominion. Dan itu yang Tuhan berikan hari ini. Yang orang berkata tidak mungkin akan mungkin. Yang tertutup akan terbuka. Ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ini akibat langsung dari sebuah keintiman. Intimacy itu akan selalu memberikan kepada kita otoritas atau power. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikatakan, demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi Tuhan yang mengerjakannya. Ayat berikutnya, ini ajaib sekali. Sesungguhnya waktu akan datang dan saya percaya sudah datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini bukan kebanjiran bencana, ini kebanjiran anggur yang baru tadi, saudara. Perhatikan ya, pembajak tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih. Bayangkan, berarti ketika orang menuai, itu langsung dibajak. Tidak ada nunggu waktu lagi. Berarti tanah akan dipulihkan Tuhan, sangat subur. Berarti kita harus kerja tanpa jeda. Gerak terus, gerak terus, gerak terus. Nah, inilah yang Alkitab berkata, jangan malas saudara. Jangan cepat puas. Begitu engkau menuai, belakangnya pembajak, langsung dibajak. Tanpa henti. Tuhan akan buat tanah kita, usaha kita, bisnis kita, tanpa jeda, langsung akan ada kecepatan dan percepatan Tuhan yang ajaib sekali. Dan dikatakan, pengirik buah anggur itu penabur benih. Artinya, benih ditabur, langsung diirik hasilnya. Artinya apa? Itu cepat banget tumbuhnya. Nah, ini yang akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi saya berkata, mari harapkan hal yang besar. Ada banyak orang, terlalu banyak orang yang beri kepada saudara, mencekoi Anda dengan semua perkataan negatif yang membuat tawar hatimu, yang membuat engkau tidak punya iman. Berhenti mendengarkan semua yang negatif. Berhenti bicara yang tidak benar. Berhenti mengutuki bangsa sendiri. Berhenti. Mari kita melihat ini anugerah Tuhan buat bangsa kita. Ini tahun buat Indonesia, saudara.
Ini tahun buat kita. Saya mendorong semua kerjakan dengan kekuatan yang luar biasa. Lihat ayat berikutnya. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Luar biasa. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggurnya dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Bayangkan, ini pesan Tuhan buat kita hari ini. Ini yang Tuhan mau buat kita hari ini. Saudara sekalian, saya berdoa demi kasih Tuhan. Mari belajar untuk percaya. Mari siapkan hati buat nanti malam. Kita akan lakukan sesuatu yang kuat. Panah, anak panah yang dari Tuhan akan kita lepaskan. Kita akan pukulkan itu 5-6 kali. Kalau perlu 9 kali tanda kita mencapai puncak kejayaan. Dan kita akan menang besar dan bangsa kita akan diberkati Tuhan. Jangan di rumah, jangan tidur, jangan malas. Datang sebelum waktunya, siapkan hati tepat jam 11. Kita akan bergerak dengan kekuatan Tuhan penuh. Ingat, kalau Anda tidak berperang, musuh yang menyerang. Menurut saya yang terbaik adalah kita siapkan hati. So, sepanjang hari ini, banyak berdoa, lakukan tugasmu, siapkan hati, dan nanti malam kita kumpul sama-sama dengan kekuatan Tuhan yang ajaib. Saya mendorong Anda, kalau saudara memungkinkan, kita akan buat sesuatu. Saya ingin dress code kita pakai baju merah hari ini. Tanda kita tentara Tuhan. Kita pakai dress code warna merah, apapun warna merah, dan kita mau pakai, kita berkata, Tuhan, ini masa keemasan, ini masa kejayaan yang luar biasa. Kalau tidak punya, tidak usah diada-adakanlah. Anda bisa pakai kaos merah atau apapun. Dress code kita merah hari ini. Tanda kita berkata kita mau perang, dan kita mau menang, dan kita akan duduki, dan kita akan tegakkan panji-panji Tuhan. Saudara sekalian, ini zaman yang berbeda. Saya berdoa Anda menyiapkan hatimu. Pendengar Rema dimanapun engkau berada, kalau engkau tidak bisa hadir di Semarang, pada nanti malam Anda di kota masing-masing, ikuti dengan seksama, buat kelompok-kelompok doa, kumpul doa, jarah bersama-sama, dan mari kerjakan semua yang Tuhan mau. Dan kalau Anda lewat video streaming, Anda bisa lihat gambar juga, akan sangat luar biasa. Mari kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya tunggu Anda jam 11, buat jemaat, buat orang-orang Semarang dan sekitarnya, jam 11 malam di Holy Stadium. Dan saya percaya anugerah Tuhan yang luar biasa turun buat kita. Saya mau berdoa hari ini buat Anda semua. Bapa, hamba telah sampaikan pembekalan buat anak-anak-Mu. Sekarang hamba berdoa demi nama Yesus. Teguhkan, kuatkan hati kami. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan nanti malam. Kami tahu kami akan meraih kemenangan yang luar biasa dan yang dahsyat daripada-Mu. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima utuh semua kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Jadi dan terus akan tergenapkan dengan sempurna. Berkati semua pendengar kami dimanapun berada, baik di Indonesia, baik di Jawa, di luar pulau, dan di seluruh dunia yang bisa menangkap akan siaran hari ini. Engkau memberkati mereka. Saya ucapkan shalom, shalom, shalom buat saudara. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Amin.